Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel pasal 33 ayatnya yang ke-11a. Demikian firman tertulis, "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu, supaya ia hidup." Saudara, kita mesti menyadari bahwa ada kalanya kita terjebak dalam rasa bersalah yang mendalam, seolah-olah pintu maaf sudah tertutup rapat akibat kegagalan kita di masa lalu. Maka keputusasaan pun akan menghampiri kita. Namun demikian, melalui Yehezkiel pasal 33 ayat 11a, Allah menyatakan sebuah proklamasi yang radikal yang disadari oleh sumpahnya sendiri. "Demi Aku yang hidup, Aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan pada pertobatan orang fasik itu." Pesan ini menegaskan karakter dasar Sang Pencipta bukanlah penghukum yang menunggu kita jatuh, melainkan pribadi yang kehilangan pemulihan eksistensi manusia agar kita tidak binasa dalam kesia-siaan, melainkan memperoleh kehidupan yang sejati. Saudara, teks ini muncul sebagai jawaban atas keputusasaan bangsa Israel di pembuangan yang merasa terbelenggu oleh dosa-dosa mereka. Kata bertobat dalam bahasa Ibrani yaitu sub, berarti membalikan arah secara total. Sebuah perubahan paradigma dari hidup yang manipulatif dan membelakangi Tuhan menuju kehidupan yang jujur di hadapannya. Penafsiran ini menekankan bahwa hidup adalah anugerah yang dinamis. Tidak ada manusia yang terlalu suci hingga tidak bisa jatuh, namun tidak ada juga yang terlalu berdosa hingga tidak bisa berubah. Allah tidak mencari kesempurnaan tanpa cacat, melainkan keterbukaan hati untuk dididik oleh pengalaman dan kasih karunia-Nya yang memulihkan. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dipanggil untuk menghidupi pertobatan ini melalui integritas kehidupan dalam setiap tindakan, mulai dari kejujuran dalam bertanggung jawab dalam hal organisasi hingga ketulusan dalam hubungan pribadi. Alih-alih dipahami pada beratnya kesalahan masa lalu, kita justru diajak untuk menyandarkan kekuatan perubahan pada kasih karunia Allah, bukan semata-mata pada kemampuan diri sendiri. Sejauh apapun navigasi hidup kita mungkin pernah terperangkap dalam ringkasan atau egoisme, kasih setia Tuhan selalu menawarkan rute baru untuk pulang. Dan mari kita melangkah di jalan lurus dengan keberanian baru, menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menuliskan cerita yang lebih baik dalam diri kita dan melalui kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semakin mengerti bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan pemulihan. Allah tidak menghendaki kami akan binasa, bahkan kematian mendatangi kami. Allah hanya menginginkan pemulihan terjadi bagi setiap kami. Oleh karena itu, biarlah pemulihan itu yang memimpin kami di sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami menyatakan pertobatan melalui integritas hidup yang nyata. Kami menghidupi kejujuran di hadapan Tuhan dan sesama. Karena itu ya Bapa, berkatilah setiap apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini, agar itu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.